Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita semua kembali menikmati apa yang kita rasakan, bahwa kasih sayang Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tentu kita semua sudah merasakan pemeliharaannya sejak istirahat kita tadi malam. Kini pagi hari ini, sebelum kita berkarya, sebelum kita menjalankan seluruh aktivitas kita, baik Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, mari kita mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Kali ini kami datang kepadamu sambil bersyukur dan memuliakan namamu. Tuhan sudah memberikan hari yang baru bagi kami, yang di dalamnya kami akan isi dengan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya, karuniakan kami Roh Kudus-Mu ketika kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, surat Yakobus pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat, dan penekanannya pada ayatnya yang keempat yang mengatakan, sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara-saudara Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ibu bapak, anak-anak, perkara keadilan tentu harus diberlakukan. Bahwa keadilan itu tidak hanya berlaku pada orang-orang besar atau mereka yang punya kedudukan jabatan, tetapi juga sampai kepada para buruh, termasuk mereka yang bekerja di ladang-ladang dan sebagainya. Mereka yang dianggap sebagai kaum di bawah, menengah ke bawah. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semuanya. Yakobus melihat ada sisi dalam kehidupan masyarakat di sekitar gereja, di sekitar jemaat pada waktu itu. Ada pemberlakuan yang tidak sehat. Sehingga Yakobus sebagai seorang pimpinan gereja waktu itu, dia menghimbau kepada jemaat-jemaat yang mungkin saja punya kedudukan, punya harta milik, atau punya buruh-buruh kerja, dan mereka harus bisa adil dalam segala hal. Kenapa? Karena teriakan mereka bisa sampai ke telinga Tuhan. Dan kalau sampai di telinga Tuhan, maka Tuhan pun akan marah kalau kita sebagai orang-orang percaya, kalau murid-murid atau kalaupun jemaat pada waktu itu memberlakukan ketidakadilan, maka Tuhan pun marah. Karena semua berkat yang diberikan itu juga dapat dirasakan oleh orang lain, termasuk mereka-mereka yang bekerja sebagai buruh-buruh dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, suara dari Yakobus ini juga berlaku bagi kita masa kini. Mungkin kita punya asisten rumah tangga, kita punya buruh-buruh dalam pekerjaan kita, kita sebagai pimpinan. Mari kita coba tegakkan. Jangan sampai apa yang menjadi hak mereka kita halangi atau kita timbun, sehingga mereka berteriak tentang keadilan. Hak dan kewajiban harus berbarengan. Kalau mereka sudah menunjukkan kewajiban mereka sebagai pekerja yang dipercayakan, yang dipekerjakan, tentu apa yang menjadi hak mereka, mari kita berikan. Karena disitulah Tuhan akan menentukan. Jikalau orang-orang itu berteriak, apa yang terjadi? Tuhan pun akan marah. Nah, saudara-saudara, ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Dan dia bisa melakukan apa saja jika kita sendiri orang yang percaya, yang sudah menikmati keadilan, bahwa kita yang berdosa sudah diampuni dosa kita. Kita yang seharusnya mendapat hukuman sudah diganti oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan itulah keadilan. Mari kita berlakukan itu, supaya hidup kita pun bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain. Mari kita berkarya, mari kita tetapkan atau kita tegakkan keadilan. Ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Dia bisa berbuat sesuatu. Kalau dia datang dengan segala hukuman,
maka kita pun akan mendapat hukuman. Kalau kita berlakukan keadilan, maka berkat itu akan kita rasakan. Selamat berkarya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa bagi jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Margareta Manuputi, Bapak Martinus Subekti, adik Jennifer Jolie Roria Nainggolan, dan Bapak Toto Purwanto. Tuhan berkati sukacita jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 2. Tuhan berkati Bapak Glenn Arthur, keluarga Bapak Glenn Arthur, dan keluarga Bapak Yusuf Laiskodat. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapak di surga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Ibu Lumintu Listiati, Bapak Laurentius Mujiono, Ibu Hosana Laibois, Bapak Rudi Junarto, Bapak Stefanus Piris, dan Bapak Balsasar Mailisa dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, biarlah mereka semua mendapatkan kembali pemulihan dan kekuatan tubuhnya. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga Pendeta Rocky yang sedang menikmati pulang kampung bersama dan berjumpa dengan keluarga. Tuhan berkati semua perjalanannya, dan ketika dia akan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan diri penempatannya, Tuhan berkati juga agar ia juga siap akan menjalani tugas panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa juga untuk musyawarah pelayanan Jakarta Selatan. Tuhan berkati di dalam pelayanan kami bersama. Tuhan berkati juga para pelayan firman dan sakramen. Saat ini kami juga turut mendoakan untuk keluarga hamba-Mu, Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster. Berkati dalam suasana duka cita, berkati penghiburan-penghiburan yang diberikan melalui pelayanan-pelayanan bahkan sampai pengelepasan. Tuhan tahu isi hati Ibu Cindy dan juga anak kekasih. Biarlah semuanya ini Tuhan akan berikan kembali kekuatan dan pemulihan, sehingga mereka bisa melihat kenyataan ada yang Tuhan sedang persiapkan dan ada yang Tuhan sudah lakukan, semuanya demi kebaikan keluarga hamba Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami pertaruhkan doa syukur kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.